Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, khususnya seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love yang ada di Kota Medan. Saya terima kasih kalau malam ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu. Sudah lama kita tidak berjumpa, khususnya kita tidak menyelenggarakan ibadah tatap muka oleh karena situasi dan kondisi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk stay at home, dan ini baik guna memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kiranya situasi ini boleh segera berlalu, supaya kita boleh kembali beraktivitas, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian pertama berjalan bersama dengan Tuhan, saya sampaikan satu syarat yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya adalah ketika kita sepakat dengan Tuhan. Sepakat yang saya maksudkan adalah bukan dua belah pihak yang menyatu dalam win-win solution, mencari titik temu di mana mereka mengatakan oke, inilah yang mau kita tuju bersama-sama, dengan sukacita mereka mengerjakan. Bukan itu, karena tentunya kesepakatan itu adalah manusia yang tidak punya posisi bergending tawar-menawar masuk pada tujuan Allah, dan Allah yang akan memimpin mereka sampai kepada tujuan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kedua berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus siap untuk dibedakan dari kebanyakan orang. Sekali lagi, kita harus siap untuk dibedakan dari kebanyakan orang. Saya akan membaca sebagai dasar renungan kita firman Tuhan dalam Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 16, berbunyi demikian. Keluaran 33 14 sampai 16, lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Perhatikan, ayat yang ke-16 bagian yang terakhir berkata, "Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Nah, percakapan Musa dengan Allah ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Allah itu, mereka berkumpul di kaki Gunung Sinai, Gunung Horeb. Nah, Allah berkata bahwa Dia tidak akan lagi memimpin bangsa ini langsung, tetapi Allah mengutus malaikat untuk memimpin bangsa ini supaya bangsa ini tetap terarah sampai ke tujuan, supaya bangsa ini dihalalkan dari segala bangsa-bangsa lain yang ingin menjarah, ingin memerangi mereka, ya. Tetapi perhatikan, Allah tidak lagi memimpin bangsa ini. Karena apa? Karena kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 32, bangsa ini melakukan satu tindakan kekejian di mata Allah, sehingga Allah murka ketika mereka mengumpulkan emas dan mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Ini kekejian di mata Allah. Ini adalah satu tindakan yang membuat Allah murka, sehingga Allah undur dari mereka untuk memimpin bangsa ini. Perhatikan,
Bangsa ini mendengar hal itu, lalu mereka ketakutan, mereka berkabung. Dan mereka berkata, kami melepaskan, kami menanggalkan, kami mencopot semua perhiasan. Saudara, apa maksudnya mereka mencopot perhiasan yang mereka kenakan? Karena sesungguhnya makna perhiasan bagi masyarakat pada saat itu adalah yang pertama, perhiasan itu sebagai bentuk ucapan terima kasih dalam Kejadian 24 ayat 22, 47 ayat 53. Ya. Yang kedua, makna perhiasan itu berhubungan dengan penyembahan kepada kepada dewa-dewa dalam Kejadian 35 ayat 4. Dan yang ketiga, menunjukkan status sosial, identitas diri dan kehormatan seseorang. Mereka tanggalkan, mereka copot. Dan ketika mereka melakukan itu pada ayat yang ke-6, ya. Kembali Musa berkata, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, ya, lanjut ke ayat 16, kalau engkau tidak berjalan dengan kami, maka kami tidak akan beranjak, tidak akan bergerak dari sini. Akhirnya, kalau kita melihat ayat ke-17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini, artinya apa yang menjadi permohonan Musa, apa yang menjadi keinginan Musa, akan kulakukan, kata Allah. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Luar biasa. Artinya bahwa ketika umat itu menanggalkan segala kebanggaan, menanggalkan segala identitas diri mereka, atau menganggap mereka orang yang terhormat, barulah Allah berkenan untuk kembali membimbing mereka dalam perjalanan itu. Soalnya dikasih Tuhan, Allah undur dari kita dan tidak mungkin berjalan bersama dengan kita kalau masih ada sesuatu yang kita anggap lebih mulia, kita anggap lebih berharga daripada persahabatan kita dengan Tuhan. Saya pastikan Tuhan tidak akan berjalan dengan orang yang masih menganggap harta, kekayaan, popularitas, karir itu lebih berarti dari Tuhan. Tidak akan mungkin. Sekali lagi, tidak akan mungkin. Karena Tuhan ingin berjalan kepada orang-orang yang betul-betul menganggap Dia adalah Tuhan atas hidupnya, berharga atas yang lainnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam situasi seperti ini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu jauh lebih indah, lebih penting, lebih mulia dari apapun. Lihatlah, bukankah situasi ini membuat kita mengerti bahwa apa yang kita cari, apa yang kita capai, apa yang kita kejar sama sekali seperti tidak berarti. Mobil yang kita punya tidak bisa kita gunakan, kita mau kemana? Uang yang banyak yang kita punya, yang kita simpan di bank, yang ada di deposito kita, rasanya juga tidak terlalu berarti. Karena apa? Kita tidak membutuhkan uang banyak, paling-paling kita hanya pesan makanan melalui ojol, GrabFood dan sebagainya. Saudara, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang termulia dalam hidup kita. Supaya Tuhan berkenan berjalan bersama dengan kita, memimpin kita. Kita harus menghormati Tuhan. Dia harus berjalan depan kita. Dan kita harus mengikuti setiap langkah yang Tuhan lakukan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Akhirnya kita dibedakan dari kebanyakan orang. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.